Halo Sobat Kisah Aisyah. Selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi emosi, mulai dari air mata hingga tawa, melalui cerita-cerita yang terinspirasi dari kehidupan nyata. Jangan sampai ketinggalan kisah-kisah penuh makna yang akan menyentuh hati dan membuat hidup terasa lebih bermakna. Yuk, tekan tombol subscribe sekarang dan jadi bagian dari komunitas Kisah Aisyah. Ayo kita mulai perjalanan ini bersama. Terima kasih sudah bergabung, dan selamat menikmati cerita kami. Alina selalu percaya bahwa hidupnya bersama Reza akan berjalan bahagia, seperti yang ia impikan sejak pertama kali bertemu dengannya di kampus. Reza adalah pria yang tampak sempurna di mata banyak orang, memiliki pekerjaan yang mapan, dan selalu terlihat perhatian terhadap Alina. Mereka menikah dengan penuh kebahagiaan, dan Alina merasa dirinya adalah wanita paling beruntung di dunia. Namun, kebahagiaan itu mulai retak ketika kecurigaan pertama kali muncul di hati Alina, jauh sebelum semuanya terbongkar. Itu dimulai dengan perubahan kecil pada sikap Reza. Alina mulai merasakan bahwa suaminya semakin sering pulang larut malam, dan terkadang ia tampak tak lagi peduli dengan keberadaannya. Mungkin itu hanya masalah pekerjaan, pikir Alina, namun ketidakberesan itu mulai lebih terasa saat Reza mulai menghindar dari percakapan mereka. Momen-momen intim yang dulunya selalu ia nantikan terasa semakin jarang. Mereka jarang menghabiskan waktu bersama, dan saat ada, obrolan mereka terasa hambar dan terpaksa. Suatu hari, Alina memutuskan untuk mengecek ponsel Reza yang tertinggal di rumah. Mungkin itu bukan tindakan yang terhormat, namun hatinya tidak bisa tenang dengan perasaan curiga yang semakin membengkak. Dengan hati yang berdegup kencang, Alina membuka pesan-pesan di ponsel Reza. Ketika ia melihat pesan-pesan antara Reza dan Nita, teman dekatnya yang sudah ia kenal sejak lama, perasaannya langsung hancur. Pesan-pesan tersebut penuh dengan kata-kata manis yang lebih cocok untuk pasangan, bukan hanya sahabat. Alina terkejut. Sepertinya ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan di antara mereka. Tidak hanya itu, ada foto-foto mereka berdua yang diambil di tempat-tempat yang selalu mereka kunjungi bersama, namun kali ini tanpa Alina. Seperti halnya sebuah pengkhianatan yang tak pernah ia duga, Alina merasa tubuhnya terhuyung saat menemukan bukti bahwa suaminya sudah selingkuh dengan sahabatnya sendiri. Pagi itu, Alina duduk terdiam di sofa ruang tamu, ponsel Reza tergeletak di sampingnya. Air mata yang menetes di pipinya adalah simbol dari kehancuran yang baru saja terjadi. Ia merasa seperti terjatuh dalam jurang yang dalam dan gelap. Apa yang terjadi dengan cinta mereka? Bagaimana mungkin Reza bisa mengkhianati dirinya dengan wanita yang bahkan sudah ia anggap sebagai teman dekat? Selama berhari-hari, Alina mencoba untuk menghadapi kenyataan itu. Ia berbicara dengan Reza, mencoba mencari penjelasan, tapi setiap kali percakapan itu terjadi, Reza selalu mengalihkan topik atau memberi alasan yang tak masuk akal. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada penyesalan yang terlihat dari wajah Reza. Bahkan, Nita, yang biasanya selalu ramah kepada Alina, kini menghindari tatapannya. Pada akhirnya, Alina tahu bahwa tidak ada yang bisa mengembalikan kepercayaan yang telah hancur. Perceraian menjadi satu-satunya jalan keluar yang bisa dia ambil. Ia tahu bahwa ia layak mendapatkan lebih dari sekadar pengkhianatan ini, dan meski hatinya hancur, ia memutuskan untuk melangkah maju. Alina menemui seorang pengacara untuk memulai proses perceraian. Namun, proses ini tidak berjalan mulus. Reza menolak untuk menerima kenyataan bahwa pernikahan mereka akan berakhir. Di suatu malam, setelah sebulan penuh ketegangan yang tak kunjung reda, Alina dan Reza duduk di ruang makan mereka. Alina memutuskan bahwa sudah saatnya untuk menghadapinya. Reza, aku sudah tahu semuanya.
Aku tahu tentang kamu dan Nita, kata Alina dengan suara tegas namun penuh kepedihan. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Kita harus bercerai. Reza memandang Alina dengan mata yang penuh penyesalan, namun ia tidak berkata apa-apa. Mungkin ia merasa bahwa apa yang terjadi tidak bisa diperbaiki. Alina menatapnya dengan tatapan yang tidak lagi penuh cinta, hanya keinginan untuk merdeka dari penderitaan yang telah ia jalani selama ini. Aku sudah memutuskan, Reza. Tidak ada lagi yang bisa kita perbaiki. Aku tidak bisa hidup dengan rasa sakit ini lagi. Reza tampak ingin berbicara, namun kata-katanya tertahan. Ia tahu bahwa semuanya sudah terlambat. Setiap kata yang keluar dari mulutnya hanya akan membuat semuanya semakin buruk. Ia memalingkan wajahnya, menghindari tatapan Alina yang penuh air mata. Jika itu yang kamu inginkan, jawab Reza dengan suara yang berat, aku tidak bisa menghalangimu. Perceraian mereka akhirnya terjadi setelah beberapa minggu penuh ketegangan dan ketidakpastian. Proses hukum yang berjalan membuat Alina merasa semakin terpuruk, tetapi juga memberi kesempatan untuknya untuk melepaskan diri dari kenangan buruk yang selama ini mengikatnya pada Reza. Sementara itu, Reza mulai menjauh dari Alina dan fokus pada hubungan barunya dengan Nita. Namun, meskipun Reza merasa dirinya bebas, ada sebuah perasaan yang mulai menggerogoti hatinya, penyesalan. Ia tahu bahwa ia telah kehilangan wanita terbaik dalam hidupnya, tetapi ego dan keinginan untuk mendapatkan apa yang diinginkan lebih besar daripada rasa sesal yang mulai tumbuh. Baik, saya akan melanjutkan dengan cerita berikutnya, memfokuskan pada bagaimana Alina berusaha memperbaiki hidupnya setelah perceraian, serta konflik yang muncul saat dia menerima undangan pernikahan dari Reza dan Nita. Cerita ini akan mengarah pada momen penentuan di acara pernikahan mereka. Bagian 2, Kehidupan Baru dan Rencana Pembalasan. Setelah perceraian, kehidupan Alina tidaklah mudah. Ia merasa seperti kehilangan separuh jiwanya, namun ia tidak menyerah. Meskipun hatinya hancur dan kebahagiaan yang dulu ia harapkan bersama Reza kini menjadi kenangan yang menyakitkan, Alina tahu bahwa ia harus bangkit. Ia mulai fokus pada dirinya sendiri dan masa depannya. Dengan semangat yang baru, Alina memutuskan untuk memulai bisnis kecil-kecilan. Ia membuka butik pakaian dengan desain yang ia buat sendiri. Tidak mudah, tetapi Alina memiliki tekad yang kuat. Hari demi hari, ia bekerja keras, memperkenalkan produknya, dan membangun reputasi. Perlahan tapi pasti, bisnisnya mulai berkembang. Kepercayaan diri Alina pun semakin tumbuh. Setiap hari yang ia lewati tanpa Reza dan Nita memberinya kekuatan lebih. Ia merasa bangga bisa membangun hidupnya kembali, meskipun banyak rintangan yang harus ia hadapi. Kini, dia bukan hanya seorang wanita yang terluka, tetapi seorang wanita yang mandiri dan sukses. Namun, meskipun hidupnya mulai membaik, rasa sakit akibat pengkhianatan yang ia alami tidak pernah benar-benar hilang. Setiap kali Alina melihat orang lain bahagia dalam pernikahannya, ia tak bisa menahan rasa sakit yang muncul. Meskipun ia berusaha untuk move on, ada perasaan yang menggantung di hatinya, terutama ketika ia mendengar kabar tentang Reza dan Nita. Kabar itu datang lewat teman lama yang masih ia hubungi. Alina, kamu dengar berita tentang Reza dan Nita? Tanya teman itu melalui telepon. Mereka bakal menikah, loh? Alina terdiam. Berita itu seperti tamparan keras yang mengingatkannya kembali pada masa lalu yang penuh pengkhianatan. Mengingat betapa Reza dan Nita telah merusak hidupnya, ia merasa darahnya mendidih. Tetapi lebih dari itu, ada perasaan yang lebih mendalam, rasa ingin membalas perlakuan mereka dengan cara yang membuat mereka tahu bahwa Alina yang dulu rapuh kini
adalah wanita yang kuat dan tak bisa dipermainkan. Beberapa hari kemudian, Alina menerima sebuah undangan pernikahan. Surat itu datang langsung dari tangan Reza dan Nita, yang tampaknya ingin mengirimkan pesan bahwa mereka kini bahagia tanpa dirinya. Alina merasa terhina, namun di sisi lain, ia juga merasa ini adalah kesempatan emas untuk mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya. Jika mereka menganggap dirinya tidak berarti, Alina bertekad untuk menunjukkan pada mereka betapa salahnya mereka. Keputusan untuk hadir di pernikahan Reza dan Nita bukanlah keputusan yang mudah. Sebagian besar orang mungkin memilih untuk menghindari acara tersebut, bersembunyi dari rasa sakit yang bisa mereka rasakan. Namun, bagi Alina, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa dia sudah lepas dari masa lalu dan lebih kuat dari sebelumnya. Di hari pernikahan itu, Alina berdiri di depan cermin dengan gaun elegan yang ia pilih dengan teliti. Gaun itu bukan hanya untuk membuatnya terlihat cantik, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa ia sudah berubah. Dulu, ia hanya seorang wanita biasa yang jatuh cinta pada pria yang salah. Namun kini, dia adalah seorang wanita yang tak takut untuk menghadapi kenyataan, apalagi di hadapan orang-orang yang pernah menghancurkannya. Sesampainya di lokasi pernikahan, Alina merasakan udara yang berbeda. Keindahan acara tersebut, dengan dekorasi mewah dan nuansa bahagia, terasa sangat kontras dengan apa yang ia rasakan di dalam hatinya. Ia melihat Reza dan Nita, yang tampaknya begitu bahagia. Tapi bagi Alina, kebahagiaan itu tidak lebih dari ilusi. Dia tahu mereka tidak akan pernah merasakan apa yang dia alami, kehilangan kepercayaan, rasa sakit, dan kehancuran. Alina masuk ke dalam ruangan dengan penuh percaya diri, dan semua mata tertuju padanya. Suasana yang tadinya penuh dengan tawa dan canda mulai terasa kaku. Reza dan Nita tampak terkejut melihat Alina hadir. Meskipun mereka berusaha menyembunyikan ekspresi mereka, Alina bisa melihat kecanggungan di wajah mereka. Tidak ada kata-kata permintaan maaf, hanya keheningan yang berat di antara mereka. Alina merasa tenang. Di tengah-tengah tawa dan tepuk tangan tamu undangan, ia merasa dirinya lebih unggul dari semua yang ada di sana. Saat ia berjalan ke tengah ruangan, matanya bertemu dengan mata Reza, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa tidak ada yang bisa mengalahkan dirinya. Ia bukan lagi wanita yang terluka, melainkan wanita yang telah sembuh dan siap menghadapi dunia dengan cara yang berbeda. Sambil melangkah ke depan, Alina memutuskan bahwa ini adalah momen yang tepat untuk mengungkapkan segalanya. Ia membuka tas kecil yang dibawanya dan mengeluarkan sebuah amplop yang berisi bukti-bukti perselingkuhan Reza dan Nita. Foto-foto mereka yang diambil di tempat-tempat yang pernah mereka kunjungi bersama, pesan-pesan yang penuh dengan kata-kata mesra, dan bahkan saksi yang dapat mengkonfirmasi semuanya. Semua bukti itu siap ia tunjukkan kepada tamu undangan. Namun, Alina tidak berniat untuk langsung mengungkapkannya dengan cara yang kasar. Ia tahu bagaimana cara membuat semuanya terungkap tanpa harus kehilangan kendali. Dengan langkah elegan, Alina berdiri di hadapan tamu-tamu undangan yang mulai berbisik, merasa penasaran dengan kehadirannya. Ia membuka amplop tersebut dengan hati-hati, memegang setiap bukti perselingkuhan yang telah menyakitinya. Dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan, Alina mulai berbicara. Suasana di dalam ruangan pernikahan berubah seketika saat Alina berdiri di tengah-tengah para tamu. Reza dan Nita, yang tadinya saling berbisik dengan senyum di wajah mereka, kini tampak kaku dan terkejut. Para tamu mulai berbisik, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Alina, dengan tenang namun penuh tekad, memandang mereka satu persatu. Dia tahu bahwa momen ini adalah momen yang akan mengubah semuanya. Tidak hanya untuk Reza dan Nita, tetapi juga untuk dirinya sendiri.
Alina membuka amplop yang dibawanya, mengeluarkan beberapa foto yang diambil dengan cermat. Foto-foto itu adalah bukti perselingkuhan yang sudah lama disembunyikan. Foto-foto itu menggambarkan Reza dan Nita bersama di tempat-tempat yang dulu mereka kunjungi bersama Alina, dengan senyum manis di wajah mereka. Ada satu foto yang sangat jelas, diambil di sebuah restoran mewah, di mana Reza memeluk Nita dengan penuh mesra. Alina bisa merasakan kembali sakitnya saat melihat foto tersebut, namun kali ini ia tidak akan membiarkan dirinya lemah lagi. Dengan suara yang tegas, Alina berkata, kalian pikir aku tidak tahu? Aku tahu semuanya. Semua kebohongan kalian. Semua pengkhianatan yang kalian sembunyikan dari aku." Tamu-tamu yang hadir mulai tercengang, kebingungan, dan beberapa di antaranya tampak tidak percaya. Reza dan Nita terlihat saling melirik, wajah mereka mulai memerah. Mereka berusaha untuk tetap tenang, namun Alina bisa melihat ketegangan di mata mereka. Tidak ada lagi senyuman manis yang menghiasi wajah mereka, hanya kekhawatiran yang mendalam. "Ini adalah foto yang diambil beberapa bulan setelah aku menikah dengan Reza," lanjut Alina dengan suara yang masih tegas, sambil menunjukkan foto lainnya. "Ini adalah bukti bahwa kalian telah menghancurkan hidupku. Kalian berdua menganggap aku tak berarti, tetapi kalian tak pernah tahu seberapa besar rasa sakit yang aku rasakan. Aku berharap kalian bisa merasakan apa yang aku rasakan, meskipun aku tahu itu tidak akan pernah bisa terjadi." Alina meletakkan foto-foto itu di atas meja dekat tempat duduk mereka. Sekarang, setiap tamu bisa melihat bukti yang tak terbantahkan. Reza terlihat terdiam, tidak bisa mengelak. Nita, yang biasanya penuh percaya diri, kini tampak cemas dan tidak bisa berkata-kata. Tamu-tamu mulai mendekat, dan beberapa dari mereka mulai berbisik satu sama lain. Suasana yang tadinya penuh tawa dan kegembiraan kini berubah menjadi tegang dan penuh kecanggungan. "Reza, Nita," lanjut Alina, aku tahu kalian pikir aku akan hancur setelah perceraian itu. Kalian pikir aku akan diam dan menerima semua perlakuan kalian, tapi aku salah. Aku lebih kuat dari itu. Dan hari ini, aku datang untuk menunjukkan bahwa aku sudah bebas. Aku tidak lagi menjadi korban kalian." Alina menatap kedua mempelai dengan tatapan tajam, mengingatkan mereka bahwa mereka telah merusak hidupnya, tetapi ia tidak akan membiarkan mereka merusak hidupnya lebih jauh lagi. "Kalian pikir pernikahan ini akan membahagiakan kalian? Kalian akan melihat betapa salahnya kalian." Di sisi lain, orang tua Reza dan Nita mulai merasakan ketegangan yang muncul. Mereka saling berpandangan, merasa malu karena anak-anak mereka terlibat dalam skandal yang sangat memalukan. Orang tua Reza terlihat kecewa dan marah. Mereka tahu bahwa ini bukan hanya masalah keluarga kecil mereka, tetapi juga aib yang akan tercatat dalam sejarah keluarga mereka. Begitu juga dengan orang tua Nita, yang merasa malu karena anak mereka terlibat dalam sebuah perselingkuhan yang sangat mengkhianati sahabat sendiri. Meskipun keduanya terlihat cemas, Reza mencoba untuk berbicara, mencari cara untuk mengelak dari situasi yang semakin kacau. "Alina, ini tidak seperti yang kamu pikirkan," kata Reza dengan suara yang gemetar. "Kami tidak bermaksud untuk menyakiti kamu. Semua ini terjadi begitu saja." Alina menatapnya dengan dingin. "Jangan mencoba mengelabui aku lagi, Reza. Aku sudah tahu segalanya. Tidak ada yang bisa kamu katakan untuk mengubah apa yang telah terjadi. Ini adalah akibat dari tindakan kalian berdua. Dan kalian harus siap untuk menghadapi konsekuensinya." Nita, yang sedari tadi hanya terdiam, akhirnya membuka mulutnya. "Alina, aku minta maaf.
Aku tidak tahu harus bagaimana. Ini semua terjadi begitu cepat, katanya dengan suara gemetar. Namun, permintaan maaf Nita tidak bisa menghapus rasa sakit yang sudah dalam hati Alina. Maaf, jawab Alina, hampir tidak percaya. Apa yang kalian lakukan bukan hanya sebuah kesalahan kecil. Ini adalah pengkhianatan. Pengkhianatan yang sangat besar. Kalian menghancurkan hidupku, dan kini aku akan membuktikan bahwa aku tidak akan pernah menjadi korban kalian lagi. Alina menoleh ke arah para tamu undangan yang sekarang terlihat terkejut, cemas, dan beberapa dari mereka bahkan mulai merasa tidak nyaman. Ini adalah kebenaran yang tidak bisa kalian hindari. Kalian berdua pantas mendapatkan ini, kata Alina dengan suara yang lantang dan jelas. Aku tidak peduli apa yang kalian pikirkan tentangku. Aku sudah melalui banyak hal untuk sampai di sini, dan aku tidak akan pernah membiarkan kalian menanggapi hidupku dengan sepele. Setelah berbicara dengan penuh tekad, Alina menoleh dan mulai berjalan keluar dari ruangan. Setiap langkah yang ia ambil terasa penuh dengan kebebasan, seolah-olah beban yang selama ini mengikatnya akhirnya terlepas. Di belakangnya, ia bisa mendengar bisikan para tamu yang mulai membicarakan apa yang baru saja terjadi. Reza dan Nita tetap terdiam, terperangah oleh pengungkapan Alina yang begitu mengguncang. Meskipun mereka berdua berusaha menjaga wajah mereka, keduanya tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan mereka dari kenyataan yang sudah terbongkar. Di luar, Alina menghela napas panjang, merasakan angin sejuk yang menyentuh wajahnya. Untuk pertama kalinya setelah perceraian itu, ia merasa bebas. Bebas dari rasa sakit, bebas dari pengkhianatan, dan bebas untuk melangkah ke depan tanpa ada bayang-bayang masa lalu yang menghantui. Setelah meninggalkan tempat pernikahan dengan kepala tegak, Alina merasa seolah-olah beban besar yang selama ini menekannya telah terangkat. Meski masih ada rasa sakit di hatinya, dia merasa lebih bebas dari sebelumnya. Ketika dia melangkah keluar dari gedung pernikahan yang megah itu, Alina menarik napas dalam-dalam dan merasakan udara segar. Hari itu, dia tidak hanya membuktikan pada Reza dan Nita bahwa dia sudah bangkit, tetapi juga pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah lagi menjadi korban pengkhianatan. Reza dan Nita mungkin merasa bahwa mereka bisa menghancurkan hidupnya, tetapi Alina tahu satu hal yang pasti, mereka telah salah besar. Mereka mengira pernikahan mereka akan menghapuskan segala keburukan yang mereka lakukan padanya, namun kenyataannya malah sebaliknya. Mereka yang dulu dianggap sebagai bagian dari masa depannya kini hanya menjadi bagian dari masa lalu yang kelam. Setelah kejadian itu, kabar tentang pengungkapan besar yang dilakukan Alina menyebar cepat di kalangan teman-teman mereka, keluarga, dan bahkan rekan bisnis Reza. Orang-orang mulai berbicara tentang pernikahan mereka yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Reza, yang sebelumnya dikenal sebagai pria sukses dengan segala fasilitas yang dimilikinya, mulai merasakan dampak sosial dari kejadian tersebut. Banyak orang yang mulai menjauh darinya, tidak ingin terlibat dalam skandal yang ditinggalkannya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Reza menerima pesan dari rekan bisnis yang mengungkapkan kekecewaan mereka. Reza, aku tidak bisa melanjutkan kerja sama kita. Kamu telah membawa aib besar dalam hidupmu, dan aku tidak ingin nama kami tercemar lebih jauh lagi. Pesan itu berbunyi. Reza merasa seperti dunianya runtuh. Semua yang dia banggakan, kerja keras, karir, dan hubungan dengan orang-orang yang dia anggap teman, sekarang hancur begitu saja. Tidak hanya itu, orang tuanya pun mulai menjauh. Ayahnya, yang selalu memberikan nasihat tentang kehormatan keluarga, kini merasa malu dan kecewa. Reza merasa terperangkap, tidak tahu harus berbuat apa. Namun, di dalam dirinya, ada perasaan yang lebih kuat dari penyesalan,
kebanggaan. Kebanggaan atas apa yang telah Alina lakukan, karena dia tahu bahwa Alina tidak hanya membalas pengkhianatan mereka dengan cara yang cerdas, tetapi juga dengan cara yang membuat Reza merasa hina. Sementara itu, Nita pun tidak luput dari rasa malu. Sebagai sahabat Alina, dia seharusnya memahami betapa besar rasa sakit yang telah dia sebabkan. Namun, Nita tidak hanya mengkhianati Alina dengan hubungan gelapnya dengan Reza, tetapi dia juga terlibat dalam permainan licik yang akhirnya merusak hidupnya sendiri. Setelah pernikahan itu, Nita merasa dunia seakan menutupnya. Teman-temannya menjauhinya, dan dia tidak lagi diterima di lingkungan sosial yang dulu dia nikmati. Nita merasa kehilangan segalanya. Kedua orang tuanya, yang selalu mendukung hubungan mereka, mulai memberi tanda-tanda bahwa mereka kecewa. Tidak ada lagi tempat untuknya. Di sisi lain, Alina merasa lebih kuat dari sebelumnya. Kehidupan barunya yang telah ia bangun setelah perceraian kini berkembang pesat. Bisnis butiknya semakin maju, dan semakin banyak pelanggan yang datang. Ia tidak hanya dikenal karena keberhasilannya dalam berbisnis, tetapi juga karena integritas dan keteguhannya dalam menghadapi rintangan. Setiap kali seseorang menyebut namanya, mereka tidak lagi melihatnya sebagai mantan istri yang terluka, melainkan sebagai wanita mandiri yang telah mengubah hidupnya. Alina merasa bangga atas semua yang telah dia capai. Meskipun hidupnya sempat hancur akibat pengkhianatan Reza dan Nita, ia berhasil menemukan kebahagiaan sejati dalam dirinya sendiri. Ia mulai memperkenalkan produk-produknya lebih luas, mengembangkan bisnisnya, dan bahkan merencanakan ekspansi ke kota-kota besar. Hal itu membuatnya semakin dikenal sebagai pebisnis wanita yang inspiratif. Alina tidak pernah berhenti berusaha untuk menjadi lebih baik, lebih sukses, dan lebih bahagia. Namun, meskipun hidupnya semakin cerah, ada satu hal yang tidak pernah bisa dilupakan Alina: pembalasan. Ia tahu bahwa hidupnya yang lebih baik sudah cukup menjadi hukuman bagi Reza dan Nita, tetapi ada satu kesempatan lagi yang harus ia ambil. Sebuah kesempatan untuk benar-benar menutup babak kelam dalam hidupnya dan mengingatkan Reza serta Nita bahwa tidak ada yang bisa lolos dari konsekuensi perbuatan mereka. Alina menyusun rencana dengan cermat. Dengan bantuan seorang teman yang memiliki koneksi di dunia media, Alina mempersiapkan sebuah konferensi pers kecil yang akan mengungkapkan seluruh cerita perselingkuhan dan pengkhianatan yang telah terjadi. Tanpa ampun, ia akan menceritakan segalanya, tidak hanya tentang perselingkuhan Reza dan Nita, tetapi juga tentang bagaimana mereka menghancurkan hidupnya tanpa sedikit pun rasa penyesalan. Alina tidak ingin hanya menunggu mereka menghadapi konsekuensinya dalam dunia sosial. Ia ingin memastikan bahwa mereka juga merasakan dampak yang jauh lebih besar. Hari itu akhirnya tiba. Alina berdiri di depan mikrofon, dikelilingi oleh wartawan yang siap mendengarkan kisah yang akan ia ungkapkan. Dalam hatinya, ia merasa sedikit cemas, tetapi lebih dari itu, ia merasa lega. Dia tahu bahwa ini adalah langkah terakhir untuk menutup luka yang selama ini mengganggunya. Reza dan Nita telah menghancurkan hidup saya, kata Alina dengan suara yang penuh keyakinan. Saya sudah cukup sabar untuk memaafkan, tapi saya tidak akan pernah melupakan apa yang mereka lakukan kepada saya. Mereka tidak hanya merusak hubungan saya dengan Reza, tetapi juga persahabatan saya dengan Nita. Mereka tidak pernah tahu betapa sakitnya dikhianati oleh orang yang kamu percayai. Wartawan di sekelilingnya mulai mencatat dengan cepat, dan kamera-kamera mengarahkan fokus mereka pada Alina. Saat itu, ia tahu bahwa dunia sedang memperhatikan. Alina merasa tak terhentikan. Setelah konferensi pers yang mengejutkan itu, dunia sosial Reza dan Nita benar-benar terbalik. Mereka yang dulu menikmati kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan palsu,
kini harus menghadapi kenyataan yang tak terelakkan. Alina, dengan keberanian dan keteguhan hatinya, telah membuka mata banyak orang terhadap pengkhianatan mereka. Segala kebohongan dan penyembunyian yang mereka lakukan kini terungkap, dan mereka harus siap menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka. Reza, yang sebelumnya dikenal sebagai sosok pria yang sukses dan dihormati, kini melihat karir dan reputasinya hancur dalam sekejap. Para rekan bisnisnya yang dulu sangat dekat dengannya mulai menjauh. Pesan-pesan yang ia terima penuh dengan kata-kata kecewa dan kemarahan. Bahkan beberapa klien besar yang dulu mempercayakan proyek mereka kepadanya mulai menarik diri. Semua orang yang pernah menghormatinya kini melihatnya sebagai seseorang yang tidak dapat dipercaya. Namun, Reza tidak hanya kehilangan bisnis dan reputasinya. Hubungan dengan keluarganya juga mulai renggang. Ayahnya, yang dulunya selalu memberi nasihat tentang bagaimana menjaga kehormatan keluarga, kini tidak bisa lagi menatap Reza dengan penuh kebanggaan. Ibu Reza, yang selalu mendukungnya, kini tampak kecewa dan terluka. Mereka merasa malu dengan skandal yang tercipta akibat tindakan Reza dan Nita. Reza berusaha keras untuk membangun kembali jembatan-jembatan yang telah hancur, namun usaha itu terasa sia-sia. Tidak ada yang mau mendengarkannya. Setiap kali ia mencoba untuk berbicara dengan seseorang, mereka hanya mengingatkan tentang bagaimana dia mengkhianati Alina, sahabatnya, dan bahkan keluarganya. Semua yang ada padanya kini tampak berantakan. Bahkan pernikahannya dengan Nita tidak berjalan mulus seperti yang mereka harapkan. Nita, yang dulu tampak begitu percaya diri dan yakin, kini mulai merasakan dampak yang sama. Nita juga mulai terasing dari lingkungan sosialnya. Teman-teman yang dulu dekat dengannya tidak lagi mengundangnya dalam pertemuan atau acara. Mereka merasa jijik dengan pengkhianatan yang telah dia lakukan. Sementara itu, keluarga Nita juga mulai merasa terhina dengan perbuatannya. Orang tuanya, yang selama ini mendukungnya, kini merasa malu dan tidak tahu harus berkata apa. Mereka mulai menyadari bahwa Nita telah menjerumuskan dirinya dalam sebuah perbuatan yang sangat memalukan. Tidak hanya itu, Nita juga menghadapi kenyataan bahwa Reza, yang dulu ia anggap sebagai pasangan hidupnya, mulai mengabaikannya. Meskipun mereka tetap hidup bersama setelah pernikahan, hubungan mereka terasa dingin dan tanpa arah. Reza tidak lagi memperlakukannya dengan penuh perhatian seperti yang ia harapkan. Ia mulai menyadari bahwa pernikahan mereka bukanlah tentang cinta sejati, melainkan tentang usaha untuk melarikan diri dari kenyataan yang telah mereka ciptakan. Sementara itu, Alina terus melangkah maju dengan kehidupannya yang baru. Setiap hari, ia merasa lebih kuat dan lebih sukses. Bisnisnya berkembang pesat, dan ia mulai mengumpulkan pengikut setia yang mengagumi kegigihannya. Banyak wanita yang datang kepadanya, bercerita tentang bagaimana mereka menghadapi situasi sulit dalam hidup mereka dan bagaimana Alina memberi inspirasi bagi mereka. Alina merasa sangat berharga karena bisa membantu orang lain, tetapi yang lebih penting, dia tahu bahwa ia telah menemukan kebahagiaan sejati dalam hidupnya, sesuatu yang tidak akan pernah bisa diberikan oleh Reza dan Nita. Alina merasa bahwa langkah-langkah kecil yang dia ambil untuk membangun kembali hidupnya telah membuahkan hasil yang luar biasa. Ia sekarang memiliki lebih banyak teman dan koneksi yang lebih baik daripada sebelumnya. Tidak hanya itu, Alina juga menemukan kebahagiaan dalam dirinya sendiri. Ia belajar untuk mencintai dirinya lebih dalam, menghargai setiap pencapaian yang ia raih, dan merasa bangga dengan dirinya sendiri. Di suatu malam, setelah hari yang panjang mengurus bisnisnya, Alina duduk di balkon apartemennya, menikmati pemandangan kota yang gemerlap. Meskipun dunia di sekitarnya begitu ramai, ia merasa damai dalam ketenangannya. Saat itulah ia berpikir tentang Reza dan Nita.
ia tidak merasa marah lagi. Semua amarah dan rasa sakit yang dulu ia rasakan kini telah berubah menjadi kekuatan yang membimbingnya untuk maju. Reza dan Nita kini adalah bagian dari masa lalu, dan mereka tidak akan lagi menguasai hidupnya. Namun, di balik rasa damai yang ia rasakan, ada satu hal yang tidak bisa ia lupakan. Penghinaan dan pengkhianatan yang dialaminya tidak akan pernah benar-benar bisa dilupakan. Ia tahu bahwa meskipun ia telah menemukan kebahagiaan, ada banyak orang di luar sana yang mungkin masih merasakan sakit yang sama. Dan karena itu, Alina bertekad untuk terus memberi inspirasi kepada mereka yang mengalami penderitaan serupa. Ia ingin menunjukkan bahwa tidak ada yang harus merasa terjebak dalam masa lalu mereka. Ada kehidupan yang lebih baik yang menanti mereka, jika mereka berani mengambil langkah untuk memperbaiki diri dan melanjutkan hidup. Alina tidak akan pernah membiarkan dirinya kembali ke tempat yang sama di mana pengkhianatan dan rasa sakit itu menguasainya. Dia sudah cukup. Dengan atau tanpa Reza dan Nita, hidupnya telah berubah menjadi lebih baik, lebih cerah, dan lebih penuh makna. Namun, bagi Reza dan Nita, perjalanan mereka baru saja dimulai. Mereka harus menerima kenyataan bahwa pengkhianatan mereka tidak akan pernah terhapuskan. Tidak ada yang bisa mengembalikan reputasi yang sudah rusak, dan tidak ada yang bisa menghapuskan rasa malu yang mereka rasakan setiap kali orang mengingatkan mereka tentang apa yang telah mereka lakukan. Alina mungkin telah memberikan mereka pembalasan yang sempurna, tetapi lebih dari itu, ia telah memberi mereka pelajaran yang akan mereka bawa sepanjang hidup mereka. Meskipun Reza dan Nita berusaha sekuat tenaga untuk mengabaikan dampak dari pengungkapan Alina, kenyataan tidak bisa begitu saja disingkirkan. Hari-hari mereka penuh dengan tekanan, baik dari dalam diri mereka sendiri maupun dari orang-orang di sekitar mereka. Reza yang dulu merasa tak tergoyahkan dalam dunia bisnisnya kini merasa terpuruk setiap kali dia melangkah keluar rumah. Reputasinya yang hancur tidak bisa dengan mudah diperbaiki, dan orang-orang yang dulu mengaguminya kini menatapnya dengan penuh kekecewaan. Setelah konferensi pers yang diadakan oleh Alina, perasaan malu dan putus asa menyelubungi Reza. Ia mulai menyadari bahwa tak ada yang bisa menghapuskan tindakan kejam yang ia lakukan. Ia mengira pernikahannya dengan Nita akan mengubah nasibnya, tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Orang-orang mulai menudingnya sebagai pelaku pengkhianatan terbesar yang pernah terjadi dalam lingkaran sosial mereka. Bahkan klien-klien besarnya yang dulu sangat bergantung padanya kini menarik diri satu persatu. Reza mencoba untuk menjelaskan kepada mereka bahwa dia hanya terjebak dalam kesalahan, bahwa Nita adalah orang yang mempengaruhinya. Namun, tidak ada yang mendengarkannya. Setiap kali ia menghubungi rekan bisnis atau teman lamanya, mereka hanya memberikan jawaban dingin. "Kamu tidak lagi dapat dipercaya, Reza," kata seorang rekan bisnis dengan tegas. "Kami tidak ingin terlibat dalam skandal seperti ini." Reza merasa terisolasi dan sendirian, sementara Nita tampaknya mulai merasakan hal yang sama. Nita, meskipun tidak menunjukkan kekhawatiran di permukaan, mulai merasakan ketegangan yang meningkat dalam hidupnya. Seiring berjalannya waktu, ia menyadari bahwa hubungan dengan Reza tidak akan pernah sama lagi. Reza yang dulu penuh gairah dan perhatian kini terlihat acuh tak acuh. Bahkan ketika mereka tinggal bersama, suasana rumah terasa kosong dan sunyi. Nita mencoba berbicara dengan Reza, mencari cara agar hubungan mereka bisa kembali seperti dulu, tetapi Reza tampaknya sudah tidak peduli lagi. Mereka berdua tinggal di rumah yang dulunya mereka anggap sebagai simbol kebahagiaan dan keberhasilan. Tetapi sekarang rumah itu terasa seperti penjara bagi mereka. Nita merasa semakin kesepian. Ia mulai merasakan penyesalan mendalam atas tindakan yang telah ia pilih. Keputusannya untuk mengkhianati Alina,
yang dulunya ia anggap sebagai kemenangan, kini terasa seperti beban berat yang tak bisa ia lepaskan. Keluarga Nita yang semula mendukungnya kini mulai memberikan tekanan. Mereka tidak bisa menahan rasa malu yang mereka rasakan akibat skandal tersebut. Orang tuanya yang dulu sangat bangga dengan keputusan Nita untuk menikahi Reza kini merasa kecewa. Mereka merasa bahwa tindakan Nita telah merusak nama baik keluarga mereka. Setiap kali mereka bertemu, topik itu tidak bisa dihindari. "Kamu benar-benar yakin ini yang kamu inginkan?" tanya ibu Nita suatu hari. "Kehidupan seperti ini hanya akan membuatmu menderita." Tetapi Nita tidak tahu harus berbuat apa. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa pernikahannya dengan Reza tidak akan bertahan lama. Ia merasa seperti telah kehilangan segalanya, baik keluarga, teman, dan kehormatan diri sendiri. Di sisi lain, Alina melanjutkan hidupnya dengan penuh keyakinan. Setelah mengungkapkan kebenaran kepada dunia, ia merasakan ketenangan batin yang luar biasa. Hanya dengan melakukan apa yang ia anggap benar, Alina merasa beban berat yang selama ini menghambat hidupnya telah hilang. Dia tidak hanya menjadi wanita yang mandiri secara finansial, tetapi juga wanita yang lebih kuat secara emosional. Kehidupan yang ia jalani saat ini jauh lebih baik daripada yang ia bayangkan sebelumnya. Alina tidak hanya membuktikan bahwa dia bisa bangkit dari luka lama, tetapi juga menunjukkan kepada dunia bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Dengan bisnis yang semakin berkembang, Alina merasa semakin yakin bahwa ia telah memilih jalan yang tepat. Ia mulai melakukan lebih banyak perjalanan untuk memperkenalkan produknya ke pasar internasional. Setiap kali ia berbicara tentang perusahaannya, ia tidak hanya berbicara tentang keberhasilan finansial, tetapi juga tentang perjalanan emosional yang ia jalani untuk sampai pada titik ini. Banyak wanita yang mengaguminya dan merasa terinspirasi oleh kekuatan yang ia tunjukkan. Suatu malam, Alina duduk di kafe favoritnya, menikmati secangkir kopi sambil menatap pemandangan kota yang terang benderang. Di sana, di tengah kesibukan dan keramaian, Alina merasakan kedamaian yang luar biasa. Ia menyadari bahwa hidupnya telah berubah jauh dari yang ia bayangkan dulu. Dia telah menemukan kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang tidak bergantung pada orang lain. Sambil merenung, Alina tersenyum kecil. Ia merasa bersyukur telah melalui semua cobaan tersebut dan keluar dengan lebih kuat. Namun, meskipun Alina merasakan kebahagiaan yang mendalam, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Reza dan Nita masih berada di dalam lingkaran kehidupan yang penuh dengan penyesalan dan rasa malu. Setiap kali ia mendengar kabar tentang kehidupan mereka yang semakin sulit, Alina merasa sedikit lega. Ini bukan tentang membalas dendam, tetapi lebih kepada kenyataan bahwa mereka harus menghadapi konsekuensi dari apa yang telah mereka lakukan. Tidak ada yang bisa lolos begitu saja dari pengkhianatan dan kebohongan. Reza dan Nita kini harus menanggung akibat dari keputusan mereka yang sembrono. Namun, Alina tahu bahwa hidupnya yang baru adalah hadiah yang paling berharga. Dan saat itu, ia merasa lebih siap dari sebelumnya untuk terus melangkah maju. Dunia masih menantinya untuk terus berkembang, untuk terus memberi inspirasi kepada orang-orang di sekitarnya. Alina tidak akan pernah berhenti menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Sebab, pada akhirnya, hanya dengan menjadi diri sendiri, dia bisa meraih kebahagiaan sejati. Setelah sekian lama, Reza akhirnya mulai menerima kenyataan bahwa kehidupannya tak akan pernah kembali seperti semula. Hubungan yang dulunya penuh dengan harapan kini terasa seperti bayangan yang tak dapat dihindari. Setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan, tetapi ia merasa semakin tenggelam dalam penyesalan. Ketika ia kembali melihat ke belakang, ia sadar bahwa pengkhianatan yang dilakukannya terhadap Alina,
sahabatnya yang pernah sangat ia cintai, adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Pernikahan dengan Nita, yang dulu ia pikir akan menjadi pelarian dari kesulitan hidupnya, kini terasa seperti jebakan. Reza dan Nita menjalani hari-hari mereka dengan ketegangan yang terus membangun. Setiap kali Reza mencoba berbicara tentang masa depan mereka, Nita hanya diam. Tak ada lagi percakapan yang penuh gairah, hanya keheningan yang menggigit. Mereka tidak lagi berbicara tentang impian atau harapan. Mereka hanya berbicara tentang apa yang harus mereka lakukan untuk bertahan hidup di tengah kehancuran yang telah mereka ciptakan. Namun, meskipun Reza dan Nita terus mencoba untuk hidup bersama, mereka tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa mereka telah membuat pilihan yang salah. Nita, yang dulu merasa bahwa ia berhasil merebut Reza dari Alina, kini merasa kosong. Ia telah kehilangan lebih dari sekadar hubungan yang semula ia dambakan. Ia kehilangan rasa hormat dari orang-orang yang dulu dekat dengannya, dan ia kehilangan kebahagiaan yang dulu ia impikan. Hatinya dipenuhi dengan keraguan dan penyesalan yang semakin mendalam. Suatu malam, ketika Nita sedang duduk di ruang tamu rumah mereka yang sunyi, ia berpikir tentang hidupnya. Ia tahu bahwa ia telah merusak banyak hal, hubungannya dengan Alina, dengan keluarga, dan dengan dirinya sendiri. Ia merasa seperti orang asing dalam hidup Reza. Mereka tinggal bersama, tetapi tidak lagi memiliki koneksi emosional. Mereka hanya berbagi ruang tanpa pernah berbagi kehidupan. Nita berpikir apakah ia pernah benar-benar mencintai Reza, atau jika pernikahan mereka hanya merupakan pelarian dari kenyataan yang pahit. Ia merasa terjebak dalam sebuah kebohongan besar yang tak bisa ia lepaskan. Ia mulai bertanya-tanya apakah mungkin ia bisa mulai lagi, mencari jalan untuk memperbaiki kehidupannya yang hancur. Namun, saat ia memandang Reza yang duduk di sampingnya, ia menyadari bahwa dia sudah terlalu jauh dari siapa dirinya yang dulu. Di sisi lain, Alina terus menjalani hidupnya dengan penuh keyakinan. Setiap hari, ia merasa semakin kuat. Meski begitu, dia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa meskipun ia sudah melangkah jauh, kenangan tentang pengkhianatan itu masih sesekali menghantuinya. Terkadang, saat ia berjalan di jalan-jalan yang dulu ia lewati bersama Reza, ia merasa ada sedikit luka yang kembali terbuka. Namun, Alina tahu bahwa ia tidak boleh lagi terperangkap dalam masa lalu. Hidupnya yang baru adalah hasil dari keputusan-keputusan yang berani dan penuh perjuangan. Keputusan untuk tidak kembali ke tempat yang penuh dengan rasa sakit dan kebohongan. Alina menyadari bahwa pengkhianatan yang ia alami adalah sebuah pelajaran besar dalam hidupnya. Ia belajar untuk mencintai dirinya sendiri dan untuk berdiri teguh meskipun dunia sekitarnya mencoba menjatuhkannya. Kini, Alina lebih fokus pada masa depan dan impian-impiannya. Bisnisnya semakin berkembang, dan ia mulai mendapat pengakuan yang lebih luas dari para pelaku industri yang sebelumnya tidak pernah memperhatikannya. Banyak wanita yang mengagumi kekuatan dan tekadnya, dan Alina merasa bangga bisa menjadi inspirasi bagi mereka. Namun, lebih dari itu, Alina merasa bahagia karena ia telah mengubah kehidupannya menjadi lebih baik, sesuatu yang tak pernah bisa dilakukan Reza dan Nita. Dalam setiap langkah yang diambilnya, Alina tahu bahwa tidak ada yang lebih penting daripada kebahagiaan yang ia temukan dalam dirinya sendiri. Ia tidak lagi mengandalkan orang lain untuk merasakan kebahagiaan. Ia tidak membutuhkan pengakuan dari Reza atau Nita. Apa yang ia butuhkan hanyalah dirinya sendiri, dengan semua kekuatan dan kelemahannya. Dan ia tahu, lebih dari segalanya, bahwa ia akan selalu memiliki kekuatan untuk bangkit. Reza, yang merasa semakin terperosok dalam kehidupan yang penuh penyesalan, mulai berusaha mencari cara untuk memperbaiki dirinya. Ia sadar bahwa tidak ada yang bisa mengembalikan waktu,
tetapi ia bertekad untuk mulai melakukan perubahan. Ia mencari dukungan melalui konseling, berharap bisa menemukan jalan keluar dari kegelapan yang menyelubungi hidupnya. Namun, meskipun ia berusaha keras, hatinya tetap terasa kosong. Ia tahu bahwa kebahagiaan yang ia cari tak akan pernah datang dari luar dirinya. Pengkhianatannya terhadap Alina telah mengubah segalanya, dan sekarang ia harus belajar untuk hidup dengan kenyataan itu. Hari demi hari, Reza merasakan bagaimana dunia di sekitarnya semakin menjauh. Ia sudah tidak lagi memiliki banyak teman atau rekan bisnis yang bisa ia andalkan. Keluarganya yang dulu mendukungnya kini juga mulai menarik diri. Bahkan Nita, yang dulu ia anggap sebagai penyelamat, semakin tidak terlihat lagi seperti orang yang ia kenal. Reza merasa bahwa ia terjebak dalam kehidupan yang tak bisa ia hentikan, dan ia mulai bertanya-tanya apakah hidupnya akan selalu seperti ini, penuh dengan penyesalan dan kehilangan. Namun, suatu pagi, setelah semalam penuh dengan kebingungan dan penyesalan, Reza memutuskan untuk berbicara dengan Nita. Mereka duduk bersama di meja makan, dalam keheningan yang tegang. "Nita," kata Reza pelan, apakah kita bisa mulai lagi? Mungkin tidak untuk kita berdua, tetapi untuk diri kita masing-masing?" Nita menatapnya, matanya penuh dengan kelelahan dan kesedihan. "Aku tidak tahu, Reza," jawabnya, aku juga tidak tahu harus bagaimana. Aku merasa semuanya sudah berakhir." Kedua hati mereka terasa semakin jauh, dan meskipun mereka duduk bersama, mereka tidak lagi bisa berbicara tentang masa depan. Semua yang ada hanyalah bayangan masa lalu yang tak bisa mereka lupakan.